Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara aku kedengeran nggak ya? Hai, hai, terima kasih yang udah join. Halo. Jadi hari ini aku mau bahas tentang jarik, tentang tutorial gendong pakai jarik. Oke, terima kasih yang udah join, terima kasih yang udah join. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang gendongan M-Shape, apakah gendongan M-Shape itu harus pakai gendongan mahal, apakah harus yang harganya sekian ratus ribu, itu enggak ya. Kita bisa pakai jarik ini untuk gendong. Kedengeran ya suaraku? Halo. Halo Mbak Indah, halo Mbak Adi Faraisya. Hai. Hai Mbak-mbak, halo ibu-ibu yang baru join. Jadi aku mau hari ini mau praktekin tutorial gendong pakai jarik. Jarik ini memang gendongan yang paling gampang kita dapat, harganya juga worth it. Terus bisa dipakai dari newborn sampai ke toddler. Kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya, Waalaikumsalam. Bunda Hafsah, Mbak Hafsah, Waalaikumsalam. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain, boleh langsung tulis aja di kolom komen ya. Jadi sejak kapan sih boleh digendong dengan posisi M-shape? Posisi M-shape itu adalah posisi seperti ini. Nah, posisi seperti ini dengan memposisikan bayi tegak lurus di dalam gendongan dengan posisinya si lutut bayi ini lebih tinggi dari pantatnya. Jadi ngebentuk seperti ini. Aman atau enggak dipakai untuk bayi baru lahir? Aman, karena aku sendiri di anakku nomor 3, 4, dan nomor 5 itu sudah gendong M-shape ini sejak lahir. Kalau anak nomor 4 sama nomor 5 itu gendong M-shape-nya udah dari hari pertama lahir. Kalau anak nomor 3 itu udah mulai 2 bulan karena baru tahu tentang gendong M-shape ini. Jadi begitu tahu langsung dipraktekkan dan langsung ngerasa klik dan nyaman gitu. Sekarang aku mau contohin teknik dasar dulu pakai pakai jarik ini. Biasanya adalah teknik simpul jangkar namanya. Yang pertama, ini aku pakai jarik dari Unggul Jaya. Jadi jariknya tuh kayak gini, panjangnya mungkin sekitar 2,5 meter. Kalau untuk ibu yang seukuran aku cukup, lebih besar dari aku juga cukup karena nggak pendek-pendek banget dan juga nggak kepanjangan. Jadi memang rata-rata kalau jarik 2,5 meter itu bakalan cukup dan enak dibuat gendong dengan teknik simpul jangkar. Oke, yang pertama kita sisir dulu kainnya. Kenapa sih harus disisir dulu? Karena biasanya kalau nggak kita sisir itu suka kebalik-balik kayak gini. Suka kebalik kayak gini. Jadi usahain teman-teman nyisirnya itu di sini. Jadi boleh disisir di bawah, boleh disisir di sini. Nah, jadi kalau udah kesisir kayak gini, kelihatan kan ini? Nah, kayak gini. Ini bakalan lebih gampang nanti pas nariknya. Nah, gini. Kalau misalkan pakai simpul jangkar, ini sisi yang pendek jangan terlalu pendek. Jadi usahakan agak panjang sedikit. Begitu pas kita narik kain, nanti nggak repot. Karena kalau kependekan, narik kainnya nanti bakalan susah. Jadi usahakan narik kainnya seukuran segini. Nah, kayak gini. Lalu kita lihat bagian belakang kainnya. Bagian belakang kainnya usahakan nggak terbalik kayak gini ya, ibu-ibu, teman-teman, bunda-bunda. Jadi kain yang atas dengan kain yang atas ini, nah kayak gini, ini usahakan nggak terbalik. Jadi ini harus terlihat, ini di bagian atas, ini juga di bagian atas. Nah, atas sama atas jadi ketemu. Setelah itu kita bakalan sisir kain di bagian sini. Sisir aja sedikit demi sedikit kayak gini.
Hai, halo Mbak Cindy, Bunda Cindy. Terima kasih ya yang udah join. Aku lanjutin dulu ya, nanti baru aku baca pertanyaan di komen. Nah, kayak gini. Udah kan? Kita pegang si kain ini pakai tangan kanan. Lalu kita pegang yang ini pakai tangan kiri. Gini. Jadi awalnya ngebentuk huruf M ngebentuk tanda plus di sini. Jadi ini ngebentuk tanda plus. Tangan kiri kita diem aja di kain yang pendek, tangan kanan kita baru yang jalan. Kalau misalkan tangan kirinya nanti bolak-balik takutnya bingung, makanya tangannya satu diem, satu jalan. Jadi kalau aku ini bahunya sebelah kanan, mungkin kalau di teman-teman lihatnya sebelah kiri ya. Jadi kalau ini aku di bahu kanan, yang kiri aku pegang, yang pendek aku pegang pakai tangan kiri, lalu tangan kananku yang jalan. Baru habis bentuk tanda plus, bawa ke dalam kayak gini. Lalu turunin. Turuninnya jangan bawa ke sini, tapi turunnya tetap di sini. Di atas kain yang di atas tangan yang sebelah kiri ini. Jadi aku ulang ya. Bikin tanda plus, lalu masukinnya ke sini sampai ke atas, baru turunin kayak gini. Kalau udah, kita ambil dari dalam yang sebelah sini pakai tangan kita yang ini. Jadi ngambilnya gini. Nah, kalau dari depan kayak gini. Jadi kita ambil dari dalam, ambil set gini. Kalau udah selesai, udah nih, kita udah dapat. Bawa di belakang sini. Jadi bawa di belakang sini. Nah, kayak gini. Jadi tampak depan kayak gini. Habis itu, lepasin. Kita ambil ininya. Sisa kain tadi, baru tarik. Udah selesai, jadi simpel jangkarnya. Kalau udah, lalu tinggal dikencengin kayak gini. Set. Nah, kalau udah kayak gini, nah bisa naik turun kayak gini, berarti simpulnya udah bener. Simpulnya udah bener nih. Sekarang kita step selanjutnya buat masukin bayinya ke dalam gendongan. Pertama kita atur dulu kita akan bikin kantong bayinya ini seberapa besar. Biasanya kalau bayi newborn itu ukurannya sepanjang pinggang. Kalau misalkan bayinya lebih besar lagi untuk anak toddler, itu digedein lagi sedikit. Jangan terlalu banyak, karena kalau misalkan kita ngasal nih bikin kantongnya, nanti pas kita masukin bayinya kayak gini, nah itu kita bakalan susah buat ngerapihin kainnya. Terus kalau misalkan bikin kantongnya terlalu besar, potensi nanti kaki bayi miring sebelah itu bakalan lebih besar. Aku nyaman banget. Ya, memang kalau yang udah tahu tentang metode M-shape ini biasanya bakal lebih nyaman karena si kain jariknya ini kan lebih kesebar ke belakang. Jadi kayak gitu. Jadi usahakan kita bikin kantong buat gendongannya itu nggak terlalu besar ya. Sesuaikan aja sama besar bayinya. Ini misalkan bayinya masih newborn, aku patokan ukurannya adalah sepanjang pinggang, jadi segini. Kita posisikan si simpulnya ini di atas. Kalau misal kita posisikan di sini, nanti begitu bayinya masuk, simpulnya akan kegeser lebih ke bawah lagi, jadi nggak nyaman. Kita posisikan dulu simpulnya di atas. Di ini nih, tulang apa ya namanya? Tulang selangka kali ya. Pokoknya yang ini loh, teman-teman, yang tempat sabun. Tulang tempat sabun ini loh. Kalau udah nih, udah kayak gini, udah rapi, oke semuanya, baru kita masukin bayinya. Kalau misalkan bayinya newborn, kita bisa angkat bayinya kayak gini. Kita tahan leher sama pantat bayinya. Kalau misalkan bayinya sudah bisa menegakkan kepala, kita bisa angkat bayinya dengan posisi seperti ini. Jadi
Yang jempol 2 itu nahan di dada, yang 4 jari ini nahan punggung bayi. Yang mana yang menurut teman-teman paling nyaman, itu terserah aja. Bun, Gumi mana? Soalnya ini kan aku pertama live TikTok. Takutnya TikTok ke-ban kalau misalkan ada anak-anak. Jadinya pakai ini aja, spirit doll. Bukan ding, ini baby wearing doll. Ini memang punya berat yang didesain kayak bayi. Jadi ini beratnya itu sekitar 2,5 kilo kalau nggak salah ya. Jadi ini memang kayak ukuran bayi newborn. Kalau misalkan bayinya masih newborn, misalkan usia sebulan gitu ya, kita pegangnya dengan nahan leher dan juga nahan pantat bayinya. Kita posisikan kepala bayi di bahu yang nggak ada kainnya. Jadi ini aku karena yang ada kain sebelah kanan, maka kepala bayi akan aku posisikan di sebelah sini. Nah, kalau udah kayak gini, biasanya bayi memang bakal agak sedikit mendegakkan kepala, tapi nggak apa-apa karena kan dia udah nyender di bahu kita. Nah, kayak gini tangannya aku posisikan di sini. Setelah itu, tangan kita yang satu lagi, yang satu kan masih nahan punggung bayi atau pantat bayi, seperti ini. Tangan kita yang satu lagi, kita ngambil kaki bayi dari bawah. Ambil dua-duanya. Jadi ambil dua-duanya kayak gini, biar si kedua kaki bayi ini langsung masuk ke kantong gendongannya. Jadi kayak gini. Nah, baru pelan-pelan aja kita turunin posisi bayinya. Ya, kayak gini. Maaf lupa kalau bukan bayi, kalau doll. Jadi ulang ya. Jadi ini kan tetap kita pegang, ini bawahnya kita pegang, lalu masukin pelan-pelan aja kayak gini. Nah, kalau misal bayinya agak sedikit gitu, kita tunggu aja, nggak usah buru-buru, karena kalau nanti buru-buru kitanya bakal tambah panik. Ketika nanti tambah panik, itu anaknya bakal lebih panik lagi, terus nangis, terus kita nggak jadi gendongnya karena keburu anaknya rewel duluan. Kalau misalkan anaknya sedikit udah mulai agak sedikit rewel-rewel, kita bisa tenangin dulu. Kalau Gumi dulu biasanya ini setengah jadi terus dianya rewel, aku berhenti dulu sampai sini. Jadi aku tenangin dulu dia maunya apa gitu, sambil lihat apakah dia haus. Kalau haus, gendongannya dicopot dulu, anaknya dikeluarin dulu dari gendongan, susuin dulu. Atau misal kalau ada posisi yang nggak nyaman, kita nyamanin dulu sambil dipok-pok. Biasanya bayi newborn senang diginiin, diayun-ayun tuh biasanya paling senang. Nah nih udah tenang nih, misalkan udah tenang, udah diam dia, udah nggak rewel lagi, baru kita bisa lanjut lagi. Duh, telat nonton gimana? Tenang, nanti aku ulang lagi. Jadi ini aku lanjut dulu ya sampai selesai. Ini udah posisinya kayak gini. Biasanya posisi kayak gini itu meminimalisir resiko si kaki bayi bakalan miring sebelah. Jadi kita namanya ini, aku namainnya dia bikin sit dulu. Jadi kita posisikan dulu kaki bayi ini M shape atau M position duluan. Nah, ini kan begitu bayinya masuk, kita ambil kaki bayi, diposisikan sitnya kayak gini dulu, itu langsung ngebentuk M position atau M shape-nya. Kayak gini. Udah? Kalau udah, pelan-pelan kita lihat dulu, kita cari kain atasnya yang mana. Ini kan kain bawah tadi. Terus kita pelan-pelan kita cari nih ujung kain atasnya yang mana. Nah, ini ujung kain atasnya. Nih. Ini ujung kain atasnya. Pelan-pelan kita tarik sampai ke atas. Nah, tariknya nggak usah keseluruhan, tariknya dikira-kira aja nih. Ini kira-kira kayak gini, berarti udah cukup. Kain atasnya cukup, kita pegang bayinya. Sekarang kain bawahnya. Kain bawahnya tinggal kita selipin aja di antara perut kita sama perut bayi. Kayak gini. Kalau bayinya masih newborn, bisa tinggal diselipin aja begini. Tapi biasanya kalau bayinya udah lebih besar, kita akan ambil kainnya dari dalam kaki bayi. Jadi
Kalau misalkan bayinya udah lebih besar, udah bukan newborn lagi, kita bisa ambil, nah dari sini ngelewatin kaki bayi. Ini kan kain bawahnya, kita tarik ke dalam. Nah gini, diselipin di antara badan kita dan badan bayi. Buat ngunci biar si M-shape-nya ini bagus dan dapat. Tapi ngeri juga ya bun. Enggak kok bun, enggak ngeri. Mungkin karena memang belum terbiasa aja. Sebenarnya kan si bayi itu, kita perhatikan kalau bayi lagi tidur ya bun. Bayi lagi tidur itu kan kakinya masih begini kan. Gak mungkin bayi lagi tidur posisinya kakinya siap gerak gini kan, enggak. Posisinya memang akan sedikit bengkok. Jadi ini yang kita adaptasi di gendong dengan posisi M-shape kayak gini. Nah, jadi gini kan. Kayak gini posisinya. Coba bunda-bunda perhatiin deh, kalau misalkan bayinya lagi tidur, bunda lihat kakinya nggak bakal lurus kan bayi newborn. Sampai usia 18 bulan itu kaki bayi bakalan sedikit bowleg namanya. Bowleg itu jadi memang akan sedikit seperti ini. Nanti 2 tahun kakinya bakal lurus, lalu 3 tahun bakal sedikit X, nanti 7 tahun itu biasanya bakal lurus sendiri kalau memang misalkan nggak ada masalah. Kalau misalkan dibilangnya nanti kakinya ngangkang, nanti bayinya kakinya O, itu mitos bun, karena si kaki O ini bukan disebabkan oleh gendong M-shape, tapi disebabkan oleh penyakit tertentu seperti Blount disease, rakitis, kayak gitu, itu bisa menyebabkan kakinya O. Tapi kalau misalkan kaki anak bunda gak ada masalah, itu nggak akan bikin kaki O. Anakku yang nomor 3 itu sekarang udah 5,5 tahun, yang nomor 4 itu udah 3 tahun, kakinya normal, nggak ada yang O. Oke bun, aku lanjut ya. Setelah itu, ini udah selesai nih. Ini posisinya udah M-shape, udah bagus. Kita tinggal si kain atasnya. Karena kan nih masih kayak gini. Jangan lupa poin keamanan menggendong itu adalah TICS, TICKS. TICS itu T-nya itu tight, jadi gendongannya erat. Gendongannya erat nopang badan bayi. I-nya itu in view at all times. Jadi bayi selalu terlihat sama kita, gampang kelihatan sama kita. C-nya itu close enough to kiss, gampang dicium. Jadi misalkan posisinya segini, biasanya kalau bayi newborn kan posisinya segini, masih gampang kita cium. Kecuali kalau posisinya udah ke bawah banget, udah kayak gini, kita nunduk juga susah, itu berarti posisinya nggak close enough to kiss. C-nya itu nggak tercapai. Terus TICK, K-nya itu keep chin off chest. Untuk bayi-bayi newborn, terutama yang belum bisa menegakkan kepala, usahakan si dagunya ini nggak menempel ke dada ya bun, nggak begini, karena kalau begini kan untuk bayi newborn itu nanti jalur nafasnya jadi terhambat, jadi ditakutkan malah asfiksia atau henti nafas, karena bayi newborn masih rentan untuk itu. TICK lalu S supported back, gendongannya menopang punggung bayi dengan baik. Jadi ini kan belum menopang punggung karena kan nggak tight ya. Jadi kita kencengin dulu nih. Kencenginnya gimana caranya? Kencenginnya adalah kita tinggal bawa, ini kan kayaknya masih longgar. Kita tinggal bawa ke belakang. Susurin aja kayaknya pelan-pelan. Bawa ke belakang, lalu tarik nih. Nah, nariknya kayak gini. Ini tadi fungsinya di depan kita sisir dulu kain yang ada di sini. Jadi gampang. Oke. Jadi kita bawa ke sini pelan-pelan. Apa bayinya udah nggak usah dipegangin karena ini bagian sininya udah tight, jadi nggak usah dipegangin. Yang sekarang kita pegangin bagian atas karena belum tight. Baru kita bawa ke belakang kayak gini. Setelah itu kita tarik. Nih bun, ini bagian sini akan nyambung ke sini. Tinggal kita tarik kayak gini. Sorry, salah. Bukan ini, maaf, salah. Bagian sini. Nah, awas ya bun, saya juga jadi nggak kelihatan. Ini yang si kain yang tadi, ini kain yang simpul. Ini kain yang panjang, jadi jangan salah. Jadi yang ini
akan nyambung ke sini. Tinggal kita tarik aja. Nah, itu tadi fungsinya kita nyisir kain yang di sini tadi buat biar pas nariknya itu gampang. Karena kalau narik kita langsung narik satu ini pasti berat. Jadi kita nariknya itu sedikit demi sedikit. Terakhir kita tinggal lebarin aja di bahu biar lebih nyaman. Seberapa bikin lebar di bahu itu terserah. Ada yang nyaman segini karena tangannya bisa bebas, tapi ada juga yang nyaman lebih lebar lagi karena di belakang bisa lebih melebar, jadi bebannya lebih merata. Kalau misal nih, ini misalkan masih ada sisa kain, kan jadi nggak tight ya, masih ada sisa kain, kita tinggal nih susurin lagi nih. Ini kain yang di belakang kita susurin, selipin. Kebalik. Sorry bun, kebalik, beda sama ring sling. Jadi kita nyusurinya kebalik ya. Maaf. Nah ini masih ada sisa di sini, kita bawa ke belakang juga. Nah susurin sampai ke sini. Baru setelah itu kita kencengin juga. Nyisir kainnya pelan-pelan, ngencengin kainnya juga pelan-pelan. Jadi satu-satu, nggak bisa langsung semua karena kalau semua biasanya berat. Jadi sedikit-sedikit. Nih, ini ada yang belum kenceng. Sebelah sini kencengin lagi. Sebelah sini kencengin lagi. Nah, kayak gini. Udah bisa hands free tangannya. Aku sambil baca komen ya. Saya orangnya gemuk bun, otomatis kan lebar, apa boleh gendongnya gitu? Sebenarnya nggak tergantung orangnya gemuk atau kurus ya bun, karena kan si posisi ini kan anaknya kita posisikan M shape itu begini, bukan ngikutin lebar badan kita, tapi ngikutin, mana bonekaku? Tapi ngikutin lebar bukaan kaki bayinya. Jadi bunda tinggal lihat aja, kalau tidur nih bukan kaki bayinya seberapa. Ya tinggal ngikutin aja, nanti pas digendong, masuk ke gendongan bukaan kaki bayinya bakal segitu. Nah misalkan kayak gini. Kan si dengkul bayi ini kan ada di sini kan. Nah gini. Jadi nggak ngikutin sama postur badan kita. Memang ngikutin bukaan kaki bayinya, bukan ngikutin postur penggendongnya. Gitu. Aku spill etalase nomor 9 di sini. Nah, di sini teman-teman kalau atau bunda-bunda kalau mau beli jarik, ini yang aku pakai adalah jarik dari Unggul Jaya. Yang ini bisa check out di TikTok Shop ini pas aku live ini yang aku pakai. Ini panjangnya lumayan, kalau di aku nih masih sisa segini buat gendong. Jadi buat ibu-ibu atau bunda-bunda yang badannya besar, otomatis masih akan cukup. Bisa cek di keranjang yang di live ini. Nah ini warnanya jreng-jreng semua ya, jadi warnanya memang warna itu. Yang ini aku pegang nih kalau nggak salah nih yang motif 003. Yang ini biru ya, hampir sama. Nah yang ini tuh yang 003. Warnanya cerah, terus nggak gampang kusut, terus juga gratis ongkir via TikTok Shop. Boleh coba di check out apakah gratis ongkir atau enggak. Boleh tolong spill. Spill jilbab ini kalau nggak salah nggak ada di TikTok Shop tapi ada di toko sebelah soalnya. Bisa cek link di bio aku. Sebentar, aku lihat dulu ya, aku lupa. Kalau nggak salah nomor 2 deh. Ketik link beli produk di bio aku itu kalau nggak salah nomor 2. Oke, aku lanjut ya. Aku turunin dulu, nanti baru aku kasih tahu
cara ngikatnya. Jadi sebenarnya bikin simpul jangkar ini ada dua cara ngikatnya. Bisa cara yang manual kayak aku tadi, bisa juga cara cepatnya. Sekarang aku contohin dulu caranya untuk nurunin bayi dari gendongannya. Pertama, kita tinggal angkat dulu pantat bayinya. Biasanya kalau bayinya newborn tinggal diturunin aja gampang. Tapi biasanya kalau bayinya udah gede, udah kayak anakku usia 9 bulan, itu kudu diangkat dulu baru diturunin kayak gini. Kalau misal kayak gini masih susah, nih bunda-bunda atau teman-teman bisa sambil duduk atau sambil jongkok atau sambil duduk kayak gini. Terus baru sambil tangan kiri megang sini, tangan kiri sambil nurunin gini. Kalau anaknya udah berat, tapi biasanya kalau bayi newborn kan masih belum terlalu berat, masih enteng. Jadinya tinggal diangkat dikit pantatnya baru diturunin. Kalau udah, baru keluarin bayinya pelan-pelan. Angkat bayi keluar dari gendongan. Nah, kayak gini. Kalau misal kalau misal untuk bayi newborn, misalkan takut oglek-oglek, itu gimana? Jadi kan dulu kalau masih newborn itu kan kita takut banget ya, kepalanya kan belum tegak. Terus takut nih, kok kepalanya oglek-oglek mulu. Terus ada mungkin yang kain atas gendongannya ini kok udah dikencengin nggak erat-erat. Jadi kita bisa kencenginya, kita bisa akalinya kalau misalkan kita takut kepala bayinya oglek-oglek, kita bisa bikin bantalan kecil pakai sisa kain yang ini. Tapi jangan semua, kalau semua nanti takut ketebelan. Kita pakai yang kecil kayak gini, terus diselipin di sini buat bantu nopang punggung atas. Nah, kayak gini. Anak aku 3 bulan pakai jarik jangkar kok melengkung. Melengkung itu bisa jadi bunda sebelah sininya nggak tight atau nggak erat. Masih ada bagian sini yang longgar. Ketika nggak tight, nih. Ketika nggak erat kita gendongnya, posisi bayi akan gampang melengkung kayak gini. Makanya kita untuk bayi newborn kita supported back, kita support punggungnya. Jadi pas digendong pakai jarik itu nggak melengkung. Nah, kayak gini. Dari samping ngebentuk J-shape. J-shape itu jadi dari sini sampai paha itu kayak huruf J. Kalau M-shape kita lihat dari depan, itu dari sini sampai sini ngebentuk huruf M. Makanya namanya M-shape. Kalau gendong gini namanya J-shape. Gitu. Kalau gendong miring gimana? Nah, buat teman-teman yang memang masih takut untuk gendong dengan posisi M-shape, biasanya untuk bayi newborn sampai 1 bulan itu untuk gendong miring itu masih bisa. Dan mungkin buat yang masih takut-takut bisa gendong dengan posisi miring atau aku nyebutnya posisi semi-seated. Posisi semi-seated ini adalah memposisikan bayi seperti posisi seperti ini. Sebentar. Nah, kalau posisi semi-seated sebenarnya sama aja, bikin simpulnya sama aja. Kita bentar. Nah, kita bikin kalau untuk posisi semi-seated kita bikin kantong untuk masukin bayinya agak lebar sedikit dibandingkan posisi M-shape. Prosesnya tetap sama, hanya pas ini kita posisikan bayi seperti ini. Kalau memang misalkan teman-teman mau gendong dengan posisi seperti ini, tetap poin keamanan menggendong adalah TICS. TICKS-nya itu juga tetap harus terpenuhi. Kita cek ya. Kalau misalkan gendong dengan posisi semi-seated seperti ini. Kalau gendong dengan posisi semi-seated seperti ini, usahakan kakinya nggak diluruskan. Jadi kakinya tetap seperti ini, tangannya ada di depan, kayak gini tangannya.
Nah, kepalanya nggak ditutupin sama gendongan, kakinya juga nggak ditutupin sama gendongan. Jadi di area muka bayi ini harus clear, aliran nafasnya harus clear. Kekurangannya hanya kita nggak bisa hands free, jadi kita harus tetap topang si punggung atas bayi sama leher bayi. Jadi kayak gini. Tapi ticsnya tetap dapat. T-nya, tight-nya tetap oke, gendongannya erat. I-nya in view at all times, bayinya tetap bisa selalu kelihatan, nggak ditutup semua sama gendongan. C-nya close enough to kiss, masih gampang dicium. Lalu keep chin of chest, jaga. Nah ini, kita yang harus PR ketika gendong dengan posisi seperti ini, kita mesti pantau dulu, pantau terus supaya si dagunya ini nggak nempel ke dada. Jadi kita mesti lihat terus dan pantau terus, jangan sampai dagunya nekuk seperti ini. S-nya supported back, gendongannya menopang dari punggung sampai bawah lutut bayi. Gitu. Tapi kalau teman-teman nanya, posisi yang paling optimal itu adalah posisi M-shape tadi yang seperti ini. Untuk posisi semi-seated kayak gini boleh atau enggak? Sebenarnya kalau misalkan bayi teman-teman nggak punya kecenderungan buat punya DDH atau developmental dysplasia of the hip, itu ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Tapi kalau misalkan punya kecenderungan DDH atau developmental dysplasia of the hip, posisi kayak gini itu bisa memperparah kondisi DDH-nya atau hip dysplasia-nya. Gitu. Makanya karena di Indonesia ini nggak ada screening ketika bayi baru lahir, biasanya di kita itu nggak ada screening DDH. Makanya konsultan gendong, beberapa konsultan atau semua konsultan gendong akan lebih menyarankan si M position atau M shape ini karena ngebantu si sendi pinggulnya ini masuk ke mangkokan yang ada di sini. Jadi mau ada kecenderungan DDH atau enggak, posisi yang paling optimal itu adalah posisi seperti ini. Gitu. Oke, lanjut. Itu gimana cara? Oke ya, aku lanjut lagi ya. Tadi kan aku kasih caranya bikin simpulnya kayak gini. Aku cepat dulu. Aku turunin dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman udah bikin simpul kayak gini, ini tinggal naik turun aja. Nggak usah dicopot pun nggak apa-apa sebenarnya. Ini aku ulang lagi buat bikin simpulnya. Cara yang pertama tadi, yang kayak gini. Ya, kalau aku nyebutnya cara manual tadi ya, kita sisir dulu kayaknya. Kayak gini. Oh, thank you, dapat gift. Terima kasih. Kita sisir dulu kayaknya. Kayak gini. Baru kita masukin. Jadi masukin ke sini. Baru turunin. Habis itu tarik kain dari dalam, baru masukin ke sini kan. Nah, kayak gini. Ini simpulnya. Ini jariknya. Jarik Unggul Jaya. Mereknya Batik Halus Istana Presiden. Teman-teman kalau mau beli, tinggal bisa cek di TikTok shop aku. Yang ini, yang aku pakai ini kayaknya nih nomor 003. Oke. Itu cara yang pertama, cara yang manual. Yang kedua, ada cara yang cepatnya. Kalau aku nyebutnya cara metiknya. Cara metiknya adalah, jadi ini tadi udah kita sisir ya. Udah sampai step sini, kita akan bikin simpulnya dengan cara cepat atau cara yang lebih cepat dari simpul jangkar yang tadi. Jadi gini. Jadi ini kayaknya yang udah disisir kayak gini. Kita pegang di sini, kita taruh di tangan kanan. Kita pegang dua-duanya kayak gini. Nah, ini kan. Terus baru kita ambil pakai tangan kanan. Tarik ke dalam. Ngebentuk lubang. Ini kan ada lubangnya. Baru kita masukin ke sini. Nah. Baru kita tarik.
Udah jadi simpul jangkarnya. Kayak gini. Hasilnya akan sama kayak simpul jangkar dengan cara yang pertama tadi. Gitu. Bunbes, Gumi mana? Iya, maunya Gumi ikut live, tapi takutnya nanti di-ban sama TikTok karena katanya anak-anak nggak boleh ikut live gitu. Caranya gitu. Jadi yang pertama, caranya tadi adalah Yang pertama caranya adalah, wah terima kasih yang udah nonton, Masya Allah. Terima kasih. Jadi caranya, pertama kita sisir dulu kain yang di sini. Nih disisir nih biar apa? Disisir ini biar pas nanti ngencengin itu nggak kesusahan kita. Jadi sebelah sini kita sisir. Terus kita pastikan kain di belakang itu nggak ada yang numpuk atau nggak terbalik kayak gini. Kalau terbalik nanti kita pas ngencengin terbalik, jadi susah. Kok seret ya? Jadinya gitu. Jadi usahakan ini kain atas ketemu sama kain atas gini. Oke. Kalau udah, nih ada message gimana yang ngelihatnya? Aduh, maaf, aku kan katro, baru ini live. Nah, kalau udah kayak gini, setelah itu baru kita sisir sini pelan-pelan. Nah, ini cara yang pertama. Cara manualnya adalah kita bikin tanda plus dulu. Jangan kesini, nggak boleh kesini. Bentar, ada anak aku. Udah situ aja ya. Nah, kita bikin tanda plus dulu gini. Kita bikin tanda. Dia kesini. Nanti live-ku di-ban. Nggak boleh ada anak-anak. Nah, kita bikin tanda plus dulu di sini. Nih tanda plus. Baru kita masukin ke dalam sini. Nih, kalau dari samping kelihatan nggak? Kita bikin tanda plus. Sini, baru masukinnya ke arah atas. Nah, masukinnya sampai ke sini, baru turunin. Turuninnya di sini nih, jangan turunin di sini. Nanti kita bingung. Turuninnya di atas ke tangan kiri kita yang pegang kain yang pendek ini kan. Nih, turuninnya di sini. Setelah itu kita ambil dari dalam gini. Nah, kita ambil dari dalam gini, bawa ke belakang. Baru kita ambil pakai tangan kiri tadi. Masukin ke lubang. Jadi simpulnya. Udah kayak gini aja. Gampang kan? Ini cara yang pertama. Oke, gimana? Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, pas udah step tadi kita pas udah step nyisir kain yang di sini dan nyisir kain yang di sini, kita tinggal taruh nih kainnya di sini. Jadi ini kain yang ini kita rapihin dulu, sisir dulu pelan-pelan. Nah, setelah itu kita taruh di sini. Nih udah kayak gini kan, kelihatan nggak? Nah kayak gini udah. Kita pegang nih kayaknya 1, 2. Nah kita pegang dua-duanya. Baru kita ambil pakai tangan kanan. Masukin gini. Kebentuk lubangnya. Udah kebentuk lubang. Tinggal kita masukin ke dalam sini. Nah baru kita tarik kainnya. Terus dikunci pakai 2 jari. Set. Udah dikunci, udah jadi simpulnya kayak gini. Nah, bisa naik turun. Hasil simpulnya bakalan sama deh kayak yang yang pertama tadi, cara yang pertama tadi. Pengen ngerasain gendong anak. Amin, semoga bunda-bunda yang sedang menantikan bayi atau menantikan anak, semoga bisa cepat tahun ini hamil. Amin. Bikin VT-nya Kak.
Udah bikin VT-nya. Nanti besok-besok aku bikinin VT yang lebih pelan lagi ya, biar bisa di-save ya. Oke, jariknya persis sama kayak punyaku. Iya, ini jariknya adalah jarik Unggul Jaya. Kalau teman-teman mau beli atau bunda-bunda mau beli, tinggal cek di keranjang aku. Itu panjangnya kayak gini, sekitar 2,5 meter, cukup panjang, bisa buat ibu yang badannya kecil atau badan besar, karena kalau 2,5 sampai 2,6 meter itu buat simpul jangkar masih bisa. Ini warnanya keluar banget, jadi warnanya nyala gitu, aku seneng warnanya nyala. Terus ini nggak gampang kusut, tuh, kainnya nggak gampang kusut, warnanya cerah. Terus kalau beli di sekarang pas aku live ini di TikTok Shop itu gratis ongkir. Jadi yang mau coba gendong M-Shape pakai jarik atau belum punya jarik atau jariknya kependekan, boleh silakan di check out di TikTok Shop yang ada di live ini. Sekarang cara masukin bayinya. Pertama tadinya aku bilang kita ukur dulu kantong buat bayinya. Jangan bikin kantong terlalu lebar kalau buat bayi kecil. Karena kalau ukuran segini itu biasanya untuk anak toddler, kalau yang di bawah pinggang. Kalau bayi masih kecil, biasa aku taruh di sepanjang pinggang kayak gini. Jadinya nanti pas narik sisa kainnya itu nggak terlalu banyak, posisi bayi nanti di gendongan itu nggak miring atau kakinya nggak miring sebelah, dan kitanya pas nariknya juga effortless, maksudnya nggak terlalu banyak harus narik, nanti malah kelamaan narik bayinya riwil jadinya gitu. Jadi usahakan cuman sepanjang pinggang aja kalau bayi newborn. Ini misalkan bayi newborn. Sama posisiin kain di posisiin simpul di bahu atas kayak gini. Kalau misalnya posisinya itu agak ke bawah kayak gini, kita lupa, terus kita masukin bayinya kayak gini. Kita masukin bayinya nih. Ya, posisinya kayak posisi simpulnya ada di sini nih. Gimana dong? Nah, kita tinggal geser aja. Kita pegang bayinya. Nih, kita pegang bayinya kayak gini, terus baru kita geser simpulnya. Nah, di sini kita naikin lagi simpulnya. Kayak gitu. Oke. Aku kasih contoh dulu cara masukin bayinya ya. Jadi posisi simpul di atas. Posisikan bayi, itu tangan untuk bayi newborn biasanya kita akan pegang dengan kayak gini. Jadi tangan yang satu itu nahan di punggung atas bayi sama leher, tangan yang satu lagi nahan paha. Ini kalau kita gendong tanpa gendongan kan posisinya juga seperti ini. Nah, kayak gini. Posisinya kayak gini kalau kita lagi gendong tanpa gendongan. Biasanya posisi kayak gini itu kita pakai kalau misalkan habis nyusuin bayinya biar nggak gampang gumoh, kita kan posisikan seperti ini biar bayinya cepat sendawa ya. Kalau misalkan lama sendawanya, nah gendongan ini bisa jadi ngebantu kita buat nggak usah nungguin nih bayinya bakal sendawa berapa lama, semenit atau sampai 30 menit nggak sendawa-sendawa, ya kita sambil gendong aja kayak gini gitu. Kalau gendong kayak gini lama-lama terus kan pegel. Jadi kita butuh gendongan buat ngebantu kita dengan memposisikan posisi yang sama ketika kita gendong pakai tangan sama gendong pakai gendongan, itu posisinya akan tetap sama. Wah, 1K, terima kasih yang udah nonton. Ya Allah, ini live pertama. Terima kasih ya bunda-bunda, ibu-ibu, terima kasih. Oke, lanjut. Jadi sekarang kita akan masukin bayinya. Gimana cara masukin bayinya? Kan kita pegang kayak gini dulu kalau untuk bayi newborn. Kalau biasanya bayinya kepalanya udah tegak, kita akan pegang seperti ini posisinya. Jadi jempol kita ada di depan dan 4 jari ini nahan punggungnya. Kayak gini biasanya untuk bayi yang kepalanya udah tegak. Tapi biasanya untuk bayi newborn kan masih belum berani ya dengan posisi dengan kita pegang kayak gini. Jadi kita pegang dengan posisi seperti ini. Sering lihat kakaknya di live IG. Iya, terima kasih. Iya, di IG juga ada. Di sini juga ada. Saya udah CO 2 pieces. Terima kasih yang udah CO. Terima kasih banyak.
Nanti di besok aku bikinin VT-nya. Sebenarnya VT-nya udah banyak sih di bawah, dan itu biasanya dan itu pakai bayi aku, maksudnya anak, bukan ini ya. Bukan baby wearing doll, tapi pakai anak. Tapi mungkin scrollnya udah terlalu ke bawah, jadi besok aku bikinin caranya lagi dengan cara yang lebih lambat. Biasanya maksudnya bisa di save dan biar nggak hilang lagi. Itu jaraknya berapa meter? Jaraknya kalau nggak salah 2,5, nanti aku ukurin lagi. Jadi aku sekarang masukin bayinya dulu. Kayak gini, kita udah pegang bayinya kayak gini. Baru posisikan bayi di bahu yang nggak ada kainnya. Ini bahuku yang ada kainnya yang kanan, berarti aku kan posisikan si kepala bayi ada di sini. Nah, gini. Kalau udah kayak gini, sebenarnya posisinya aman. Ketika bayi negakin kepala, dia akan balik lagi nyender ke bahu kita. Jadi posisikannya di sini. Kalau udah, sekarang kita akan ambil kaki bayi dari dalam. Nah, kayak gini. Atau bisa juga kayak gini, bebas. Tapi biasanya kalau kayak gini suka nyangkut-nyangkut nih kakinya. Kalau kita langsung kayak gini tuh suka nyangkut kakinya. Makanya enaknya aku ambil kaki bayi ini dari dalam. Nah, kayak gini. Kalau udah, baru pelan-pelan turunin bayinya ke bawah atau ke tengah badan kita. Kalau untuk bayi newborn, biasanya posisi bayinya bisa di tengah atau di center. Tapi biasanya makin besar anak, itu kita taruh di tengah tuh udah nggak terlalu nyaman. Jadi bisa diposisikan agak ke samping. Atau bisa posisikan di samping. Kapan bisa bayi diposisikan di samping? Itu teman-teman bisa posisikan bayi di samping atau hip carry. Posisi seperti ini. Nah, kayak gini. Posisi kayak gini itu bisa mulai ketika kepala bayi udah tegak, alias ketika lehernya sudah bisa menopang kepalanya. Udah gak gini-gini lagi. Kan kita udah tahu nih kapan milestone-nya bayi udah nggak gini-gini lagi. Biasanya kalau dia udah mulai bisa tengkurap sendiri, itu artinya kepalanya udah tegak. Jadi kalau teman-teman bingung kapan nih si kepala bayinya ini tegak, kok kayaknya masih gini-gini, kok kayaknya nggak tegak. Nah itu bonekanya beli di mana? Bonekanya ini impor ya teman-teman, ini beli di Jerman dan harganya juga lumayan sih. Harganya udah ya kayak gendongan Ergo 360 kali ya, harganya sekitar 2 juta lebih satu doll ini ya. Karena ini doll memang doll khusus untuk gendong. Jadi dia punya berat dan dia bisa lumayan bisa ada punya sikunya bisa ditekuk-tekuk kayak gitu. Nah, kayak gini. Tadi aku ngomong apa? Lupa. Nah, kayak gini. Oke, nah kalau misalkan si simpulnya ini kurang naik, kita bisa naikin lagi simpulnya, digeser. Tapi sambil kita tetap pegang bayinya. Kalau misalkan bayinya rewel, kita bisa tenangin dulu. Setengah jadi kayak gini nggak apa-apa. Kita sambil tenangin dulu. Karena kalau kayak gini dipaksakan teman-teman lanjutin, itu malah nanti nggak maksimal. Jadinya anaknya rewel, jadinya malah nanti kitanya rungsing karena belum ngenceng-ngencengin kain, si anak nih udah rewel gitu. Terus kita mikirnya, bayinya kok nggak betah gitu. Padahal bisa jadi ya dia masih penyesuaian. Anakku pun yang newborn itu juga masih penyesuaian beberapa waktu sampai dia bisa nyaman gendong seperti ini dari newborn sampai sekarang 9 bulan. Oke, kayak gitu. Posisi tangan untuk bayi newborn di samping-samping sini ya. Nah, gini. Ini kenapa? Karena kalau misalkan kayak gini, nanti badannya akan ikutan ke sini. Kalau misalkan tangannya bleweh, tangannya jatuh, nanti posisinya akan sedikit miring jadinya. Jadinya ketika posisikan di samping-samping kayak gini. Kalau misalkan udah tegak kepalanya, terus tangannya udah nggak mau lagi di dalam, itu boleh diposisikan di luar gendongan. Lihat Gumi. Ya, lihat Gumi nanti di IG aja ya. Soalnya di sini nanti takutnya di ban kalau misalkan ada anak-anak. Nggak boleh ada anak-anak di sini. Ini kan doll soalnya, bukan anak-anak. Tips gendong bayi newborn untuk yang oversize. Sama kok tipsnya. Kita tinggal posisikan bayinya seperti ini aja.
Jadi Bunda tinggal lihat nih, waktu tidur itu bayinya ngebuka kakinya seberapa. Ngebuka kakinya seberapa, pas kita gendong itu akan sama. Akan sama kayak gini juga posisinya. Jadi kan kita lihat nih, apa namanya? Dengkulnya kayak gini. Kan dia dengkulnya ada di sini, bukan dia ngikutin kita kayak gini kan enggak. Kan untuk bayi newborn masih gini. Nanti makin besar anak, bukaan kakinya akan juga makin lebar atau makin besar. Gitu. Jadi memang kita ngikutin bentuk alami bayi aja di dalam perut. Nah, kedengeran ya suaraku? Sorry, mic-ku baterainya habis. Aku copot dulu deh. Habis baterainya. Kedengeran ya? Masih ya? Sekarang ada suaranya nggak? Baterainya habis, maaf. Baterai mic-nya habis. Udah, oke, kedengeran suaranya. Aku lanjut ya. Jadi ini ditarik. Jadi tarik kayak gini. Ini kayak gini. Yang kain bawah diselipin. Nah, diselipin di sini. Tinggal gini, nih sisa kain kita selipin di dalam kayak gini. Nah, atau kalau untuk bayi yang lebih besar, kita tinggal ambil dari dalam, dari kita ngelewatin kakinya, kita ambil sisanya, terus kita selipin di sini. Jadi, ini kelihatan gak sih? Nah, nyelipinnya tuh di antara badan kita sama badan bayi gini. Bayi 2 tahun pakai jarik turun dulu kalau datang mandinya. Iya, benar. Kalau udah 2 tahun mah udah lari-larian, udah susah digendongnya. Makanya sebelum susah digendong, kita puas-puasin gendongnya gitu. Anak yang udah mulai diri-diri aja digendongnya juga udah mulai susah, apalagi 2 tahun yang udah bisa jalan. 5 bulan nggak apa-apa ya bun, nggak apa-apa bun, ini bisa dari newborn, posisi seperti ini bisa dari newborn dan aman. Selama kita gendongnya ingat panduan TICS atau TICKS-nya. Nah, ini kan udah, ini kan kain atasnya belum erat. Kalau belum erat nanti begini ya, tuh. Kita eratin dulu kain atasnya. Kita tinggal bawa ke belakang. Terus kita tarik. Nah, kayak gini. Kita tarik. Ini kan ketemu nih. Kita lihat nih, jangan sampai salah kayak tadi. Ini yang simpul, ini yang kain buat jalan tadi. Ini berarti nyambungnya ke sini. Tinggal kita tarik pelan-pelan. Nah, 1. Terus kita lihat lagi, kain bawahnya masih ada sisa nggak? Kalau misalkan nggak ada sisa, ya udah selesai. Kalau misalkan ada sisa, kita bawa nih. Oh, masih ada sisa nih, longgar nih. Ini kita bawa ke belakang. Kita bawa ke belakang sampai sini. Sampai sini itu nyambungnya sama kain yang ini. Kita tarik pelan-pelan. Nah, gitu. Makanya buat teman-teman yang biasanya mungkin, kok aku nariknya susah sih? Itu biasanya mungkin karena si kain yang di bahu ini tadi nggak disisir dulu gitu. Terus kalau udah ini masih ada nggak enak nih, masih ada kurang erat nih atau kurang tight nih, kita ngencenginnya pelan-pelan. Nggak bisa ngencengin langsung kayak gini karena bakal susah, apalagi kalau anaknya udah makin besar. Jadi kita nariknya itu pelan-pelan kayak gini. Kita tarik pelan-pelan. Kayak gini. Udah selesai gendongnya kayak gini. Nah, posisi tangan bayi juga tetap ada di sini, samping-samping. Tuh kalau untuk mau benerin posisi kepala bayinya,
kita bisa kilik-kilik dulu sampai dia ngeiniin kepala, ngegoyangin kepala. Atau kalau misalnya kita takut, kita tinggal giniin nih. Kita tinggal giniin dia mau posisi ke sini atau posisi ke sini. Kalau misalnya dia posisi ke sini, udah kita tinggal posisikan dia ke sini. Gitu. Kalau misalkan takut karena kepala bayi masih oglek-oglek, prakteknya ribet. Kalau di awal bisa jadi kita ngerasanya ribet, tapi kalau kita udah latihan beberapa kali bun, kita udah nemu selanya, bisa jadi bakalan nyaman. Tapi kalau misalnya kita udah coba berkali-kali udah coba berkali-kali simpul kayak gini itu nggak nyaman, kita bisa coba teknik lain. Karena teknik lain juga banyak, nggak hanya simpul jangkar ini. Malam ini aku kasih contohnya simpul jangkar dulu, nanti kapan aku live lagi, sering-sering live. Ya kalau yang nonton banyak sih aku seneng ya. Semoga makin banyak. Nanti kapan-kapan aku live lagi kasih contoh jarik dengan metode pakai ring. Jadi ini kalau misalkan yang nggak bisa simpul jangkar, bisa pakai ring, bikin no sew ring sling. Nanti aku live lagi, nanti aku jadwalin buat live lagi ngasih contoh no sew ring sling kali ya. Nah kayak gini. Kalau misalkan di bayi newborn nih takut nih kepalanya nanti oglek-oglek. Nah kita bisa pakai sisa kainnya ini. Bisa pakai waslap atau washcloth. Aku lagi nggak ada lagi. Waslap atau washcloth. Nah misalkan begini. Ini misalkan waslap atau washcloth. Kita tinggal gulung. Yang kecil gulung, lalu itu jarik asli Jawa ya kakak? Iya, kita gulung lalu kita tinggal taruh di belakang sini. Jadi nggak terlalu besar. Jangan sampai dua-duanya ditaruh di sini, karena itu nanti takut bakal neken ke punggung bayi juga. Jariknya ini jarik, aku pakai yang ini, itu jarik Unggul Jaya yang presiden ya. Kalau misalkan mau check out, silakan check out di TikTok Shop aku sekarang pas live, karena gratis ongkir via TikTok Shop. Ini jariknya warnanya cerah, warnanya bagus, terus nggak gampang kusut juga, terus panjang. Oh iya tadi aku mau ngukur ya, bentar lagi diukur deh. Kalau nggak salah sih sekitar 2,5 atau 2,5 meteran sih kalau nggak salah, karena di aku sisanya segini. Nah untuk gendong bayi ini kan sisanya segini jauh. Jadi buat ibu-ibu yang badan gede sih harusnya bisa ya. Bu boleh lihat dasternya. Yang baju ini ada kancingnya nih. Nih. Ini ada kancing tengahnya ini. Jadi dia busui friendly kok. Bahannya enak, bahannya adem. Ini aku pakai yang karena aku nggak terlalu suka pakai daster, jadi aku pakai atasan sama bawahan. Kalau ibu-ibu mau pakai daster, jadi ada di TikTok Shop ini juga ada dasternya busui friendly. Busui friendly karena ada kancingnya di sini. Ini ada kancingnya. Kancingnya 1, 2, 3. Cukup kalau buat nyusuin. Oke. Nah, kalau misal takut nih kepalanya nanti oglek-oglek terus rasanya kok kurang nopang sininya, bisa pakai washcloth atau satu lagi bisa pakai sisa kainnya ini nih, tapi jangan semua ya. Nah yang ini ya, kain yang simpul kita ambil dikit aja, terus baru kita selipin di sini. Nah ini bisa nutupin juga dari orang-orang yang julid. Karena kita gendong M-shape gitu. Daster juga kancingnya 3 ya? Iya, kancingnya juga sama kok kalau dasternya. Oke. Oh iya, ini aku sambil ukur ya. Ini tadi kalau mau nurunin, kita bisa angkat dikit bayinya, baru kita geser. Nah kayak gini. Kalau misal kayak gitu masih berat, kita bisa pakai bangku nih, duduk, atau kita bisa begini. Jadi bayinya ditahan pakai ini, baru kita turunin. Atau kita bisa duduk sih lebih gampang. Kita sambil duduk ini, nah duduk gini, baru kita
pelan-pelan turunin. Kita pegang ini kainnya, di kain yang pendek tadi ditegangin, terus baru kita turunin gini. Karena biasanya untuk newborn sama buat bayi yang lebih besar cara nuruninnya sama, tapi kadang karena kalau bayi yang besar itu biasanya kainnya jadi ngunci, jadi bisa jadi agak susah pas mau nurunin simpulnya. Oke, baru kita keluarin bayinya dari gendongan. Nah, kayak gini. Kalau misalkan anaknya tidur, biasanya kalau aku anaknya tidur nih gimana nih mau nuruninnya, karena kalau kayak gini takut bayinya bangun. Biasanya aku gini nih, suara aku mudah-mudahan kedengeran ya, kecil. Jadi biasanya aku sambil taruh bayinya di kasur kayak gini, terus ininya aku copot gini. Udah kelihatan gak ya? Jadi ini bayinya ditaruh di kasur, lalu gendongannya aku langsung lepasin gini. Nah, jadi anaknya nidurin kain gendongannya. Tapi ini harus dipantau ya, takutnya nanti dia gerak terus kainnya nutupin, itu justru bahaya dan nggak boleh. Jadi kalau misalkan anaknya ketiduran terus kita taruhnya kayak gini, kena kain gendongannya dialasin ke dia, itu kita tetap harus pantau, takut dia guling-guling terus nutupin mukanya atau nutupin badannya, takutnya nanti malah seeds atau nanti ada dia susah napas gitu. Oke, ini jaraknya berapa meter? Dari tadi nanya jaraknya berapa meter. Oke, aku di sini punya meteran kain. Aku ukur dulu ya. Ini sepanjang apa? 150. Kalau nggak salah sih 2,5 meter ya, cuman biar yakin 150. Terus 150 lebih malah. 150 sama 108. Berarti sekitar 2,58 ya teman-teman. Ini jaraknya pas begitu datang udah langsung aku cuci. Jadi mungkin udah menyusut. Awal sebelum cuci aku nggak tahu berapa. Yang setelah selesai cuci ini 2 meter 58. Biasanya sekitar 2, nah ya aku punya jarik yang paling pendek itu 2,3 meter. Yang ini nih lumayan nih 2,58. Jadi ini bisa buat ibu yang badannya kecil sampai yang badannya besar pakai jarik ini juga bisa. Belinya di mana? Belinya tinggal klik di TikTok Shop aku yang di sini. Yang keranjangnya silakan dilihat. Di sini ada selendang batik presiden. Nah, kayak gini. Yang aku pakai ini kayaknya nomor motif 003. Nah, ini jariknya ini. Warnanya cerah, terus nggak gampang kusut, lumayan panjang. Ini diginiin udah digini-giniin nggak terlalu gampang kusut. Warnanya cerah banget, jadi warnanya keluar gitu. Sama kalau beli lewat TikTok Shop ini gratis ongkir. Bun, sekali lagi dong. Oke, sekali lagi ya sebelum aku selesai live. Sebelum aku selesai live, aku mau sekali lagi tunjukin. Kalau tadi ada cara manualnya, aku mau tunjukin cara cepatnya sekarang. Mungkin buat teman-teman yang gak bisa yang cara manual kayak gini kok ribet banget, bisa pakai cara cepatnya. Jadi ini pertama kita sisir dulu kayaknya. Oke, kita sisir kayaknya yang kayak gini. Usahakan nggak terlalu pendek, karena kalau teman-teman nanti bikin kain pendeknya segini, ngancemnya bakal susah. Ya minimal sepanjang inilah. Ya segini cukup lah, atau lebih panjang lagi juga, sepanjang tangan juga boleh. Nah, ukurannya segitu.
Setelah itu baru kita sisir kainnya nih sebelah sini. Kenapa sih kudu disisir-sisir? Disisir-sisir biar nanti nggak terbalik-balik. Dan ini belakangnya kan nggak terbalik. Ini kain atas sama kain atas. Biar nggak terbalik. Karena kalau terbalik-balik nanti pas ngencenginnya bakalan susah banget. Begitu susah nanti kita frustasi. Begitu frustasi nanti susah dia pakai jari, pakai simbol jangkar tuh. Makanya ini sama ini harus disisir dulu ya teman-teman. Kalau udah kayak gini, udah kita pakai cara cepatnya ya. Kita pakai cara cepatnya. Kita tinggal pegang aja di sini. Nah, kayak gini. Kita tadi udah disisir kainnya di sini. Terus kita pegang dua-duanya kayak gini. Ini yang ini kita gantikan pakai tangan kanan. Kita masukin ke sini. Ini kan ngebentuk lubang nih. Baru kita masukin ke sini. Nah, terus kita tarik. Nah, udah jadi simpulnya. Nah, bisa naik turun dengan bagus. Nah, ini kalau pakai cara cepet. Kalau pakai cara yang biasa, sekali lagi ya sebelum aku closing live-nya. Kalau pakai cara yang biasa, kita sisir dulu kainnya kayak gini. Kita bikin tanda plus di sini. Masukin ke sini. Baru turunin. Turuninnya searah ke sini. Jadi dapat di atasnya tangan kita gini. Kalau udah, kita ambil dari dalam. Nah, ini. Nah, kita ambil dari dalam. Bawa ke belakang. Bawa ke belakang gini, kita ambil dari dalam. Bawa ke belakang kain yang pendek. Terus baru kita ambil pakai tangan yang ini. Masukin ke lubang. Terus kencengin. Nah, ini udah jadi simpulnya kayak gini teman-teman. Nah, kalau udah jadi simpulnya, tinggal kita atur lagi tadi. Nah, kalau misalkan bayinya udah kepalanya udah tegak, maksudnya udah bisa tengkurap, kita bisa posisikan bayi di samping atau di pinggang seperti ini. Caranya gimana? Ini aku ambil bayi yang lebih besar. Ini ukurannya sekitar mungkin 4 bulanan ya. Caranya adalah kita tinggal tahan. Biasanya kalau bayi udah tegak kepalanya kan kita udah gak khawatir lagi megangin kepala ya. Kita tinggal pegang badannya. Baru kita masukin kaki bayinya ke dalam gendongan. Terus kita tinggal bikin seat. Nah, kayak gini, dudukin dulu bayinya sehingga kakinya nggak bentuk M position. Baru kita geser posisi bayi ke samping. Pelan-pelan. Nah, udah sampai pinggang kayak gini. Boleh di pinggang banget, boleh agak ke sini. Yang nyaman aja di mana. Kalau udah, ini kan posisi simpul di sini nih. Posisi simpul di sini. Kita bisa geser posisinya ke atas lagi. Tarik. Sambil angkat dikit pantat bayinya kita tarik. Nah kan udah sampai atas lagi. Kalau udah kayak gitu caranya tetap sama. Kita tinggal tarik kainnya sampai punggung. Kalau misal tangannya mau dikeluarin, monggo silahkan, boleh. Tinggal tergantung nyamannya bayi aja. Terus kita tarik kainnya ke dalam sini biar M shape-nya dapat, jadi M position-nya bagus. Setelah itu kita tinggal kencengin aja. Ini kan masih belum kenceng nih. Sama caranya, kita tinggal bawa ke belakang. Nah, ini. Terus tarik di sini. Ini kan kita susurin, bawa ke depan, tarik di sini.
Ini lebarin. Yang belakang juga sama. Kalau misalkan nih masih belum kencang nih, masih ada sisa, kita tinggal bawa ke sini. Terus kencengin. Terus kencengin sisanya pelan-pelan. Gak bisa langsung kencengin semua, harus dikencengin satu demi satu, sedikit demi sedikit. Kayak gini. Oke. Hip carry pakai jarik simpul jangkar. Oh iya Mak Nur, kenapa ya kalau pakai ring sling suka melorot ke bawah, ringnya kan jadi aneh. Nah, suka melorot ke bawah itu apakah kainnya yang melorot atau posisi ringnya melorot? Kalau posisi ringnya melorot itu kayak yang tadi aku bilang, sama kayak simpul ini. Jadi ketika pas masukin bayi, usahain posisi ringnya ini di sini. Kalau misal posisinya bayi geser ke bawah, kita naikin lagi posisi ringnya baru digendong lagi. Gitu. Oke. Kalau misalkan teman-teman terakhir nih, sebelum aku closing, kalau mau check out jarik aku pakai ini, dia jarik dari Unggul Jaya yang ini. Ini aku pakai yang nomor 003. Silahkan di check out di TikTok shop aku yang ada di Keranjang, dan itu kalau teman-teman beli di sini gratis ongkir. Oke. Ini panjangnya tadi udah aku ukur di sini pas live juga, itu panjangnya 2,58. Lebarnya, bentar, lebarnya belum diukur. Lebarnya kayaknya sekitar 90 cm. Lebarnya, kalau jarik gendong itu lebarnya 91 cm ya, 90 cm ya. Kalau jarik gendong itu biasanya, kalau jarik gendong yang jadul atau jarik gendong zaman baheula itu biasanya akan ada gini-giniannya. Nih, yang jarik yang aku punya, yang jarik-jarik jadul itu semuanya pasti ada nih, ada gini-giniannya. Kalau misalkan teman-teman pakai jarik yang kayak gini, yang nggak ada giniannya, itu biasanya lebih pendek ukurannya. Dan jarik kayak gini itu biasanya kalau orang zaman dulu tuh buat bawahan, buat jarik bawahan gini. Bisa nggak sih buat gendong? Ya bisa-bisa aja, tapi biasanya pendek. Kalau buat gendong kayak gini, yang jarik khusus buat gendong kayak gini biasanya lebih panjang. Makanya kalau misalkan punya jarik nih 2 meter, mungkin jariknya jarik yang kayak gini, bukan jarik yang buat gendong. Ciri-ciri jarik yang gendong itu biasanya ada selirit-selirit gini di bawahnya, dua-duanya. Tuh, kayak gini. Oke. Oh, itu mah boneka ya. Iya Bun, ini memang boneka. Bunda kalau misalkan mau gendong, kalau misalkan pengen gendong pakai bayi beneran, silakan di scroll aja VT-VT saya. Di VT-VT saya pakai gendong bayi saya sendiri dari usia newborn sampai sekarang usia 9 bulan. Kalau ini boneka, tapi bonekanya memang boneka khusus gendong. Dia punya berat, jadi dia nggak kopong. Yang ini boneka newborn, ini beratnya mungkin sekitar 2,5 atau 2,7 kilo. Ini sekitar 3,5 kiloan atau 4 kiloan, 3,5 kiloan kalau nggak salah. Karena ini memang boneka khusus gendong, bukan spirit doll, tapi memang boneka khusus gendong, khusus baby wearing doll. Karena belinya juga nggak di sini, belinya ini saya belinya dari Jerman. Gitu, oke. Kayaknya nanti aku bakal live lagi. Semoga teman-teman gak bosen lihat live aku. Terima kasih yang udah join di live aku. Aku tadi udah contohin cara gendong pakai simpul jangkar dengan jarik. Jariknya kalau mau beli ada di TikTok shop aku. Kalau misalkan bisa, kalau mau check out sekarang silahkan, itu ada di Keranjang Kuning. Kalau misalkan ketinggalan bisa check out di TikTok shop di akun aku ini ya. Oke. Gendong sambil tiduran di VT aku ada. Aku tadi juga udah contohin posisi bayi semi tidur atau semi seated. Oke. Terima kasih semua yang udah join. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Nanti kapan-kapan aku live lagi. Nanti aku jadwalkan ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah join. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih buat jarik Unggul Jaya juga yang udah kasih aku jarik ini, jadi bisa buat contoh gendong ke teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau misalnya ada pertanyaan,
Kalau misal butuh tutorial silahkan scroll di VT-VT aku, udah banyak sampai ke bawah. Itu tutorialnya pakai bayi, bukan pakai doll. Yang katanya pakai doll nanti anaknya gampang gerak-gerak, itu pakai bayi aku sendiri. Jadi kita akan ketemu lagi di live selanjutnya, kita bahas gendongan yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Aku N ya, terima kasih.